Kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah Love God with Passion. Dan dalam bagian yang kedua ini, saya mau bagikan satu sharing firman Tuhan yang spesial sekali buat kita semua. Judulnya adalah bahasa kasih Tuhan. Jadi kita harus ngerti Tuhan itu punya bahasa kasih. Dan kalau saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasa kasih Tuhan. Artinya dengan cara yang mengena di hati Tuhan. Dengan cara yang diterima Tuhan, dikenan sama Tuhan. Kasih kita nyampe. Dan kalau kasih kita nyampe, saya mau ngomong sama saudara. Dalam hidupmu engkau akan melihat kelimpahan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan akan berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita langsung masuk saja ya tentang bahasa kasih Tuhan. Tapi untuk kita bisa mengenal bahasa kasih Tuhan ini, saya ingin ajak saudara untuk melihat bahasa kasih manusia. Karena kita ngomong, kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kalau kita ngerti bahasa kasihnya manusia seperti apa, dari situ kita bisa belajar bahasa kasihnya Tuhan. Oke, saya mulai dengan 5 bahasa kasih manusia. Nomor 1, kata-kata pujian. Ada orang yang bahasa kasihnya itu adalah kata-kata pujian. Bukan berarti dia haus pujian, tapi itu memang adalah cara dia merasa dikasihi. Dan biasanya juga itu cara dia meluapkan atau menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Nah, orang dengan bahasa kasih kata-kata pujian ini, kunci masuk di hatinya adalah telinga. Kalau sudah ngerti bagaimana berkata-kata yang baik, yang positif, kata-kata pujian yang mengena, yang masuk dalam hatinya, maka Anda akan gampang sekali untuk bisa memenangkan hatinya, untuk merebut hatinya sehingga hubungan bisa jadi indah. Makanya buat para suami yang istri saudara bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, Anda harus ngerti itu adalah cara dia merasa dikasih. Dan cara dia biasanya menunjukkan kasihnya kepada saudara. Jadi kalau pasangan saudara bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, belajar untuk mengekspresikan kasih saudara dalam bentuk bahasa kasihnya dia. Oke, bahasa kasihnya pasangan sehingga kasih saudara itu bisa dirasakan, bisa diterima, bisa dipahami, bisa dimengerti sama dia. Kalau anak-anak saudara bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, belajar memberikan pujian kepada anak-anak saudara. Karena saudara harus mengerti bahwa kata-kata pujian itu punya power yang besar. Tahukah saudara untuk orang-orang tertentu, kalau mereka terima pujian dari orang tuanya, pujian itu akan menjadi sesuatu yang mengubah kehidupannya. Mengubah masa depannya. Berapa banyak anak yang karena ada kata-kata pujian dari orang tuanya, hidupnya benar-benar berubah total. Dia keyakinan dirinya meningkat dengan drastis dan dalam hidupnya dia bisa terbang tinggi dan dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahan bakarnya apa? Kata-kata pujian. Jadi kalau di dalam keluarga saudara ada banyak kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata pujian, saya yakin suasana atmosfer di dalam keluarga saudara akan jadi indah, akan jadi menyenangkan. Dan itu sebabnya sukacita di dalam keluarga saudara akan menjadi berlimpah-limpah. Oke, itu yang pertama, yaitu kata-kata pujian. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Tahukah saudara ada orang yang bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas. Dan buat orang yang seperti itu, kalau dia sama orang yang dia kasih, dia nggak butuh yang lain-lain. Dia nggak butuh hadiah, dia nggak butuh pemberian ini itu. Yang dia butuh adalah enjoy moment together. Menikmati momen kebersamaan, bersama-sama. Buat saya sama istri saya,
Itu yang sering kami lakukan. Ya, dan itu adalah sebenarnya salah satu bahasa kasih saya. Ya, saya nggak terlalu banyak butuh ini, itu, dan lain sebagainya. Seringkali hanya kita di mobil bersama, puter-puter, sambil ngobrol dari hati ke hati. Dan itu sendiri membawa satisfaction. Itu sendiri membawa kepuasan. Itu sendiri membawa kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah bahasa kasih saya. Jadi ketika saya mendapatkan itu, saya merasa dikasihi. Oke, dan biasanya saya juga berusaha untuk menunjukkan kasih kepada orang lain dengan cara yang seperti itu. Akan tetapi kita harus ngerti, yang namanya bahasa kasih ini bukan tentang kita. Tapi bahasa kasih adalah kita buat orang lain. Kalau saudara belajar bahasa kasih adalah untuk menuntut orang lain berbuat sesuatu sama saudara, Anda akan kecewa. Tapi kalau sudah ngerti bagaimana belajar bahasa kasih, terus kemudian saudara mengasihi orang lain sesuai dengan bahasa kasihnya dia, maka kasihmu akan nyampe. Kalau kasihmu nyampe, hubungan jadi indah. Kalau hubungan jadi indah, semuanya jadi lancar, semuanya jadi baik. Keluarga akan jadi harmonis. Kebahagiaan akan Anda nikmati. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, saudara, di dalam hubungan pertemanan, saudara. Karena itu belajar. Saya ajak saudara belajar, investasikan waktu yang berkualitas buat anak-anak saudara. Buat pasangan saudara. Dan juga buat orang tua saudara. Investasikan waktu yang berharga itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga adalah hadiah. Oke. Nah, Anda harus ngerti buat orang-orang yang bahasa kasihnya adalah hadiah, itu bukan berarti mereka serakah ya. Tapi memang itu adalah cara mereka diciptakan, cara mereka didesain, yaitu mereka merasa dikasihi ketika mereka menerima hadiah. Biasanya orang kayak gitu suka memberikan hadiah. Oke. Nah, kalau saudara punya pasangan, bahasa kasihnya adalah hadiah, terus kemudian saudara hanya kasih waktu berkualitas karena itu bahasa kasih saudara, seringkali nggak nyampe. Karena bahasanya berbeda. Ibaratnya dia ngomongnya bahasa Inggris, Anda ajak ngomongan dalam bahasa India, nggak sampai, nggak paham, nggak bisa dimengerti. Jadi kalau saudara mau kasih saudara nyampe sama seseorang, maka Anda harus belajar mengasihi orang itu bukan dengan bahasa saudara, tapi dengan bahasanya dia. Yang dia rasakan, dia dikasihi. Ya, saya perhatikan istri saya punya bahasa kasih hadiah ini. Makanya dia sangat sering ngasih hadiah. Dia paling suka dan dia menikmati untuk memberi. Memberi itu sesuatu yang dia enjoy banget untuk dia lakukan. Dia menunjukkan kasihnya dengan pemberian, dengan hadiah. Itu sebabnya di saat yang sama juga dia bisa merasakan. Biasanya orang yang melakukan sama dia juga merasa dia diperhatikan, dia disayangi, dia dikasihi. Jadi Anda harus perhatikan orang-orang di sekeliling saudara, dalam keluarga saudara, yang namanya memberi itu tidak selalu Anda ngasih hadiah harus mahal. Kadang-kadang hal-hal yang simple, yang sederhana, tapi dikasih dengan hati yang tulus, dengan kasih yang tebal. Maka itu kan bisa dirasakan dan itu kan memperindah dan mempercantik hubungan dalam keluarga, hubungan dalam pelayanan, dalam kelompok sel, dengan tim di kantor saudara, dengan teman-teman saudara. Kenapa? Karena itu bahasa kasihnya nyampe. Yang keempat, bahasa kasih manusia yang keempat adalah sentuhan fisik. Ya, jadi ini bukan hawa nafsu saudaraku ya, tapi adalah bahasa kasih sayang. Makanya Anda bisa perhatikan, seorang bayi itu merasa kebutuhan itu, yaitu disayang sama orang tuanya. Ya, seorang istri tiba-tiba bisa penuh percaya diri setelah dipeluk sama suaminya. Tadinya bingung, tadinya nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi hanya dengan pelukan aja dia merasa mantap, dia merasa kayak dia dapat satu keyakinan dan kemantapan yang luar biasa. Jadi ada memang ini salah satu bahasa kasih manusia. Diciptakannya memang seperti itu. Anak saya yang ketiga, yaitu Jane, saya yakin punya bahasa kasih sentuhan fisik ini. Lebih daripada anak saya yang pertama maupun yang kedua. Jadi
Sebentar-sebentar dia itu datang, ya sama istri saya, maunya dipeluk, maunya cuma deket, pokok maunya terus disayang. Dan di situ dia merasa orang tuanya sayang sama dia. Ya, jadi ini adalah salah satu bahasa kasih, itu yang keempat. Yang kelima, bahasa kasih yang kelima adalah dilayani. Tentunya orang yang punya bahasa kasih dilayani bukan berarti dia bosi ya, maunya orang lain melayani dia. No. Tapi memang itu adalah bahasa kasihnya. Kalau dia mengasihi seseorang biasanya dia akan tunjukkan dengan cara do something. Ngelakuin sesuatu buat orang tersebut. Makanya dia akan merasa disayang juga kalau orang gak cuma ngomong. Tapi juga mau lakukan sesuatu yang berarti buat dia. Ya, yang repot kadang-kadang kalau yang istri bahasa kasihnya adalah dilayani, yang suami bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian. Jadi suami terus ngasih puji-pujian buat orang yang bahasa kasihnya dilayani, nggak perlu kata-kata, yang perlu action, yang perlu tindakan nyata, yang perlu dibuktikan aja. Jadi saudara harus ngerti yang namanya bahasa kasih ini. Kalau kita belajarnya dengan benar, bukan untuk menuntut, tetapi untuk memberi, Anda mengasihi orang-orang di sekeliling saudara dengan bahasa kasih yang benar. Saya mau ngomong begini sama saudara, mulai hari ini Anda akan punya hubungan dengan orang-orang di sekelilingmu semakin hari, semakin indah, semakin hari, semakin menyenangkan. Itu adalah salah satu cara love people with passion. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ya, jadi ayo kita buka hati dan teliti, khususnya orang-orang di sekeliling kita, apa bahasa kasih mereka, dan mulai belajar mengasihi mereka sesuai dengan bahasa yang mengena, yang cocok, yang pas untuk mereka. Nanti Anda akan melihat bagaimana semuanya Tuhan akan buat jadi indah. Oke? Nah, itu sekilas tentang 5 bahasa kasih manusia. Nah, dari sini sekarang kita akan belajar 5 bahasa kasih Tuhan. Nah, kalau manusia itu biasanya dalam 5 bahasa kasih itu ada bahasa kasih tertentu yang menonjol. Jauh lebih dari yang lain-lain. Yang lainnya juga oke sih, tapi ada yang menonjol. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan memang bahasa kasihnya lengkap. Jadi saya mau bagikan 5 bahasa kasih Tuhan. Nomor 1, kalau bahasa kasih manusia adalah sentuhan fisik, bahasa kasih Tuhan sentuhan roh. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong bahwa Tuhan adalah roh. Jadi kalau kita menyembah, kalau kita connect sama Tuhan, dealing berurusan sama Tuhan, connect-nya harus dalam roh. Hanya orang-orang yang tahu connect sama Tuhan dalam roh, maka dia akan nyambung sama Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Saudara kalau connect sama Tuhan dalam roh melalui doa, maka saudara nyambung sama Tuhan. Ketika saudara nyambung sama Tuhan, Anda akan masuk di dalam persekutuan hubungan yang karib dengan Tuhan dan Anda akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukankah itu yang dialami oleh murid-murid Yesus? Alkitab mencatat setelah Yesus naik ke surga, mereka setiap hari berdoa di loteng atas di Yerusalem. Selama 10 hari terus menerus. Saya yakin mereka berdoa dalam roh. Mereka memuji menyembah dalam roh. Mereka connect dengan roh Allah terus menerus. Dan pada hari Pentakosta, di situ terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran dan urapan tanpa batas. Mereka terima dalam hidup saudara, dalam hidup mereka. Sejak saat itu terjadi ledakan rohani yang luar biasa. Doa saya, sementara Anda connect dengan Roh Kudus, Anda terima kepenuhan Roh Kudus tanpa batas. Anda terima urapan tanpa batas. Anda terima hikmatnya, kuasanya tanpa batas mengalir dalam hidup saudara. Jadi itu yang pertama. Kalau saudara mau connect sama Tuhan, connectlah
dalam roh. Karena bahasa kasih Tuhan yang pertama sentuhan roh. Jadi koneknya dalam roh. Yang kedua, kalau bahasa kasih manusia adalah hadiah, maka bahasa kasih Tuhan adalah persembahan. Korban yang kita naikkan bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan suka dengan korban, dengan persembahan? Tentu. Tapi kita harus ngerti cara membawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita nggak ngerti cara membawa persembahan yang dikenan, yang disukai Tuhan, kalau caranya salah, Tuhan juga nggak mau. Jadi nggak semua persembahan Tuhan terima loh. Ada persembahan yang Tuhan terima, ada persembahan yang Tuhan say no. Tuhan nggak mau. Kita baca Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi kisah Kain dan Habel. Kain mempersembahkan korban buat Tuhan loh. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka, tolong perhatikan, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Paling menyenangkan kalau korban persembahan kita diindahkan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Coba Anda bayangkan. Dua kakak beradik sama-sama mempersembahkan korban. Yang satu ditolak, yang satunya diterima. Doa saya, setiap korban, persembahan yang Anda naikkan di hadapan Tuhan diterima, diindahkan, dan dikenan oleh Tuhan. Amin. Doa saya mulai hari ini, semua korban persembahan kita itu korban yang layak. Kita ngerti bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan kita. Nah, pertanyaannya gimana caranya menyenangkan Tuhan dengan persembahan kita? Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan kisah suatu saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia ngajarin tentang persembahan yang disukai oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak mereka datang dan memasukkan persembahan mereka di kota persembahan. Dilihat satu persatu. Dan awalnya yang dilihat orang-orang yang berada. Orang-orang yang kaya datang dan memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Dan Tuhan ngomong, good, baik, bagus. Tapi kemudian kita mencatat, datanglah seorang janda miskin. Dia memasukkan 2 peser, itu jumlah yang sangat sedikit. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan oleh janda tersebut, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang ngena di hatinya. Tiba-tiba ngelihat persembahan tuh, hati Tuhan Yesus sangat tersentuh. Sampai dia ngomong, tahukah kamu bahwa janda ini memberikan persembahan lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Karena orang lain, orang kaya memberikan persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan persembahan dari kekurangannya. Artinya sama-sama korban buat Tuhan, yang lainnya korbannya dikit. Tapi buat janda ini korbannya banyak. Jadi Anda harus ngerti, ternyata persembahan yang sampai menyentuh hati Tuhan Yesus itu tidak ditentukan dengan jumlah nominalnya. Karena nominal 2 peser itu buat orang-orang kaya yang lain itu nothing, gak ada apa-apanya. Tapi buat janda miskin ini 2 peser itu segalanya. Yesus ngomong itu seluruh nafkahnya dia bawa dan dia persembahkan. Jadi
Sama-sama berkorbannya buat Tuhan. Orang lain korban sesuatu yang mereka nggak kerasa, tapi janda ini korban segalanya buat Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tahukah saudara, bukan nilai nominal persembahan kita, tapi level pengorbanan ketika kita membawa persembahan kita. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Anda harus ngerti, sama-sama nilai 1 juta. Buat sebagian orang 1 juta itu besar sekali. Itu bisa untuk hidup berapa lama. Tapi buat sebagian orang lagi 1 juta itu nothing. 1 juta itu nggak ada apa-apanya. Jadi sama-sama membuat nilai nominal 1 juta. Tuhan itu ngelihat. Bukan jumlahnya. Tuhan ngelihat pengorbanannya. Dan saya berdoa mulai hari ini. Setiap kali Anda membawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Itu persembahan yang menyentuh hati Tuhan. Itu persembahan yang membuat Tuhan begitu terpukau sampai dipuji oleh Tuhan. Doa saya, persembahan sudah bukan persembahan biasa-biasa, tapi persembahan yang dipuji. Mendapatkan pujian dari Tuhan. Seperti yang dialami janda tersebut. Tuhan juga memberikan pujian buat saudara. Karena persembahan Anda menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Oke, jadi mulai hari ini bawa persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa kasih dari Tuhan adalah kata-kata pujian. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan disukakan enggak dengan kata-kata pujian kita? Dengan puji-pujian kita? Yes. Tentu. Kita baca ya. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus. Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ternyata Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan itu betah di atas puji-pujian. Tuhan itu enjoy, dia itu datangnya kalau ada puji-pujian. Daud paling ngerti rahasia ini. Makanya Daud selalu naikkan puji-pujian. 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Itu secara pribadi. Bahkan secara korporat bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel. Dia bangun pondok Daud. Itu satu tempat puji-pujian yang terus-menerus dinaikkan di hadapan Tuhan. Siang dan malam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop, terus dinaikkan. Makanya di zaman Daud, itu zaman yang paling dikangenin sama Tuhan. Itu sebabnya, bahkan di perjanjian baru, Tuhan ngomong, aku akan memulihkan pondok Daud yang sudah roboh, dipulihkan kembali. Kenapa yang dipulihkan bukan tabernakel Musa? Kenapa yang mau dipulihkan bukan bait suci Salomo? Padahal bait suci Salomo jauh lebih glamor, jauh lebih mentereng. Pondok Daud itu kan sederhana. Tapi kenapa Tuhan ngomong pokok yang dipulihkan pondok Daud sederhana? Karena Tuhan betah, Tuhan bersemayam, Tuhan enjoy di atas puji-pujian umatnya. Doa saya di kamar saudara, Tuhan betah. Doa saya di rumah saudara, dengan keluarga saudara, Tuhan betah. Doa saya di kelompok saudara, di tempat kerja saudara, Tuhan betah. Doa saya di gereja kita, Tuhan betah. Kenapa? Karena ada puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sebuah pujian yang berkenan dan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan betah sama saudara. Karena ada bedanya orang Kristen yang suka memuji sama jarang memuji. Sedikit memuji. Ya, betahnya Tuhan beda, enjoy-nya Tuhan beda. Di situ ditulis Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Kalau hidupmu penuh dengan puji-pujian, jangan heran dalam hidupmu engkau akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Ini yang dialami oleh Yosafat. Ketika dia menghadapi peperangan, dia ngerti kunci yang satu ini.
Dan mari kita baca bersama-sama 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Anda perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat begini. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Wow. Jadi ternyata ketika Yosafat dan bangsa Israel bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan, sementara itu dilakukan, Alkitab mencatat dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap musuh-musuh mereka. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau saudara suka menaikkan puji-pujian sama Tuhan, maka dalam hidupmu Anda akan menikmati yang dinikmati oleh Yosafat ini. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap serangan panah berapi si jahat. Penghadangan terhadap sakit penyakit. Penghadangan terhadap berbagai macam strategi musuh untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan hidup saudara. Tuhan yang menghadang, Tuhan yang akan menjadi kota, benteng, perisai, dan perlindungan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau Tuhan yang membentengi saudara, siapa yang bisa menembus pertahanan Tuhan? Amanlah engkau. Selamatlah engkau, menanglah engkau. Itu sebabnya dalam hidup Daud dia gak pernah kalah berperang. Kenapa? Karena Tuhan yang membentengi dia, Tuhan yang berperang bagi dia, dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Doa saya mulai hari ini Anda punya gaya hidup memuji, gaya hidup menyembah Tuhan. Dan mulai hari ini Anda menikmati penyertaan ilahi dan kemenangan yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Jadi mulai bangun gaya hidup pujian penyembahan. Kalau Daud 7 kali sehari memuji Tuhan, kenapa enggak saudara literally mengadopsi caranya Daud? Sedikit-sedikit memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tidak selalu harus nyanyi ya. Nyanyi tentunya iya dalam memuji Tuhan. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Tapi kata-kata sederhana itu juga puji-pujian. Kalau Anda ngalami sesuatu, Anda terus kemudian ekspresi dari hati ngomong, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kalau ada yang memuji saudara, saudara ngomong, semuanya anugerah Tuhan. Ketika engkau lakukan, engkau kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan. Dan nanti Anda akan melihat, dalam hidupmu gak akan kering dari anugerah. Gak akan kering dari pertolongan Tuhan. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan betah, Tuhan enjoy, Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyertai saudara. Yang keempat, bahasa kasih Tuhan yang keempat adalah melayani. Saya bacakan dulu, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalimat terakhir, tolong perhatikan baik-baik, ditulis begini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Dia ngasih tahu kita sebuah rahasia, dihormati Bapa. Kalau sudah dihormati sama orang biasa itu tentunya hebat. Tapi kalau saudara dihormati Bapa, dia Tuhan di atas Tuhan, dia Allah di atas segala Allah, dia Raja di atas segala Raja. Anda akan merasakan hidupmu gak mungkin sama lagi. Oke, kalau sudah dihormati. Seorang pejabat, seorang pemerintah, presiden yang berkuasa mau ngasih honor sama saudara, penghormatan sama saudara, pasti ada perlakuan spesial. Kali ini dihormati Bapak. Wow. Orang kalau dihormati Bapak hidupnya nggak mungkin biasa. Tuhan akan buat jadi spesial. Doa saya, saudara semua, hidup saudara mulai hari ini jadi istimewa. Anda menikmati perlakuan spesial dari Tuhan karena Anda dihormati Bapa.
Tapi tahukah saudara, penghormatan Bapak itu diberikan kepada mereka yang hatinya melayani. Karena enggak semua orang punya hati mau melayani. Dan sungguh-sungguh melayani. Berapa banyak anak Tuhan yang ya pokoknya ikut Tuhan aja, kalau suruh melayani enggak mau. Nanti kalau capek gimana, nanti kalau harus susah gimana, repot gimana. Atau kalau saya dikecewakan lagi gimana. Saya mau ngomong sama saudara, engkau melalui semuanya itu, dikecewakan kah, repot kah, korban kah, tapi engkau lakukan itu buat Tuhan, maka engkau dihormati Bapak. Banyak orang melewatkan sesuatu yang sangat spesial. Hanya karena pertimbangan-pertimbangan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi hari ini sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan. Waktu dia ada di dunia, dia memberikan hidupnya untuk melayani. Dia layani orang-orang yang sakit, dia sembuhkan. Yang lemah dia kuatkan. Sama murid-muridnya dia layani juga. Dia basuh kaki mereka. Anda ingat? Dia bahkan buatkan makanan buat mereka. Layani mereka dalam perjamuan. Buat Yesus yang memberikan hidupnya sampai segalanya, sampai tubuhnya dan darahnya. Anda jangan heran. Penghormatan dari Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Kuasa di atas, di bumi dan di bawah. Sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow, itu penghormatan Bapa buat orang pribadi yang memberi hidupnya segalanya untuk melayani. Anda harus ngerti rahasia itu. Kalau Anda ngerti rahasia di balik melayani, makanya Yesus ngomongnya apa? Berbahagialah yang melayani. Karena yang terbesar dalam kerajaan surga, yang melayani bukan yang dilayani. Kenapa? Yang dihormati Bapak yang melayani. Sama-sama nanti kita di surga, Anda kan ngerti beda level antara yang melayani dan yang dilayani. Karena yang melayani, dia dapat penghormatan khusus dari Bapak. Doa saya mulai hari ini Anda gak melewatkan kesempatan ini. Kalau saudara masih bisa lakukan sesuatu, do something. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Berikan waktumu, berikan tenagamu, ambil bagian. Perluas kerajaan Allah, majukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan di dalam kelompok sel. Melayani jadi saksi Tuhan. Anda akan melihat. Anda dihormati Bapa. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Bahasa kasih Tuhan yang terakhir adalah waktu yang berkualitas. Wow. Jadi ternyata buat Tuhan, kalau ada orang yang mau mengambil waktu buat Tuhan, mengambil waktu untuk Tuhan, Tuhan itu suka, Tuhan itu disukakan. Kenapa? Tuhan tahu umur manusia itu terbatas. Waktu yang kita punya untuk di dunia ini terbatas. Manusia enggak lagi hidup sampai ratusan atau ribuan tahun. Tapi manusia hidup cuma puluhan tahun. Itu sebabnya kalau kita ambil waktu puluhan tahun yang ada itu, kita ambil waktu untuk Tuhan. Hati Tuhan disukakan. Karena Tuhan tahu waktu itu berharga buat manusia. Dan sebaliknya, kalau kita selalu ngomong gak ada waktu buat Tuhan, Anda harus ngerti. Kita ngomong gak ada waktu untuk Tuhan, gak ada waktu untuk ibadah, gak ada waktu untuk melayani, gak ada waktu. Pokoknya gak ada waktu buat Tuhan. Itu mendukakan hati Tuhan. Saya bacakan ya, Lukas 14 ayat 17 sampai 21. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah. Sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama apa? Meminta maaf. Nolaknya sopan sih. Ya, mereka meminta maaf. Tapi intinya mereka menolak undangan
dari tuan itu. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Masuk akal enggak alasannya? Masuk akal. Pokoknya intinya dia ngomong enggak bisa. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Enggak bisa lagi. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi enggak bisa. Enggak ada waktu buat Tuhan, enggak ada waktu. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tolong perhatikan, buat kita yang sering ngomong enggak ada waktu buat Tuhan. Ditulis begini, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Anda boleh baca kisah itu berikutnya. Tuhan itu berkata, rumahku harus penuh. Wow. Jadi Anda harus ngerti. Kalau kita say no, kita ngomong gak ada waktu buat Tuhan. Sopan sih. Maaf ya, maaf, gak bisa ibadah, gak bisa doa pribadi, gak punya waktu baca firman, gak punya waktu melayani. Maaf, saya sibuk, masih ada urusan. Masuk akal sih, tapi Anda harus ngerti. Efek di hati Tuhan. Hari ini saya berdoa, saudara tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hidupmu. Berikan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah tahu bagaimana memberikan waktu yang berharga bagi Tuhan, itu akan jadi satu pesan kasih yang nyampe di hati Tuhan. Dan Anda akan dihargai oleh Tuhan. Jadi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan bicara dalam hati kita. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Dan Tuhan mampukan kita untuk mengasihi Tuhan sesuai dengan bahasa kasih.